Manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. Kemampuan makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya ditandai dengan struktur khusus makhluk hidup tersebut. Struktur khusus tersebut juga bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Apa saja manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan? Ayo, kita simak bersama contoh-contoh berikut. Lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya dapat dimanfaatkan untuk perawatan rambut dan obat luka bakar. Bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang, berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau berguna untuk mengurangi abrasi. Karet. Tumbuhan karet menghasilkan getah pada batang untuk melindungi diri dari hewan herbivor. Getah karet dapat dimanfaatkan manusia untuk membuat ban atau sepatu bot. Cacing tanah. Cacing tanah menghasilkan kotoran yang menyuburkan tanah. Gerakan cacing tanah di dalam tanah juga membuat tanah berpori sehingga tanah mampu menyerap air dan nutrisi dengan lebih baik. Domba. Domba memiliki rambut tebal yang berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia untuk membuat serat wol. Selanjutnya, pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi. Jika tumbuhan dan hewan tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Tumbuhan dan hewan yang dilindungi biasanya adalah tumbuhan dan hewan langka. Apa saja tumbuhan dan hewan langka di Indonesia? Bagaimana cara perlindungannya? Rafflesia atau Padma raksasa. Rafflesia adalah tumbuhan parasit yang terkenal karena memiliki bunga berukuran sangat besar, bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk. Rafflesia dapat dilindungi dengan cara melestarikan dan tidak merusak tempat hidupnya, misalnya dengan menjadikan taman nasional atau taman konservasi. Cendana. Minyak dari kayu cendana banyak dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Peran kita sebagai masyarakat untuk melestarikan cendana misalnya dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan cendana. Orangutan. Orangutan adalah hewan endemik yang hidup di hutan tropis Indonesia, misalnya di Sumatera dan Kalimantan. Orangutan menjadi langka karena perburuan dan kerusakan habitat, misalnya karena pembuatan perkebunan dan pembukaan jalan. Upaya pelestarian orangutan antara lain melindungi orangutan di penangkaran, menjadikan habitatnya sebagai kawasan konservasi, dan mengembalikan fungsi hutan. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera termasuk hewan langka akibat perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi
permukiman dan perkebunan. Upaya pelestarian gajah Sumatera oleh pemerintah antara lain menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera, misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung. Ayo sebutkan tumbuhan dan hewan langka di Indonesia yang kamu ketahui. Ceritakan cara pelestarian tumbuhan dan hewan langka tersebut.